Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.co.id dengan headline Wujudkan digitalisasi, Kemenhumkam Sumsel musnahkan 83.000 arsip lama. Dari Palembang melaporkan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip fasilitatif dan substantif. Acara ini berlangsung di halaman kantor wilayah Sumsel pada Rabu, 28 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh berbagai pejabat dan pengelola kearsipan dari setiap unit pelaksana teknis di lingkungan Kanwil Kemenhumkam Sumsel. Sebanyak 83.430 berkas arsip dari berbagai satuan kerja di bawah Kanwil Kemenhumkam Sumsel dimusnahkan pada kesempatan ini. Arsip yang dimusnahkan berasal dari beberapa lembaga, termasuk Lapas Kelas 1 Palembang, LPKA Palembang, Bapas Kelas 1 Palembang, Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang, Lapas Kelas 2B Kayu Agung, Lapas Kelas 2B Martapura, Rubasan Batu Raja, dan Kanim Kelas 2 Non-TPI Muara Enim. Kepala Divisi Administrasi Rami Widianti dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan pemusnahan arsip ini merupakan langkah konkret dalam upaya pengelolaan arsip pemerintahan yang lebih baik. Menurutnya, pemusnahan arsip bukan hanya sekedar menghilangkan dokumen yang tidak lagi diperlukan, tetapi juga merupakan bagian penting dari manajemen arsip secara keseluruhan, termasuk pengelolaan arsip aktif yang masih dibutuhkan. Arsip yang dimusnahkan adalah arsip yang telah habis masa retensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilakukan digitalisasi. Ini merupakan upaya kita untuk menjaga agar pengelolaan arsip tetap efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan, ujar Rahmi. Rahmi juga menekankan pentingnya pengelolaan arsip yang baik dalam mendukung efisiensi anggaran. Menurutnya, pemusnahan arsip yang tepat waktu dapat mencegah potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran, pemusnahan arsip juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dari arsip-arsip tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, jelasnya. Lebih lanjut, Rahmi menyampaikan bahwa pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM selama ini mendapatkan penilaian yang baik dan telah menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Ia berharap agar Kanwil Sumsel dapat mempertahankan nilai indeks tata kelolaan arsip yang sudah diraih. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline Rugikan negara 648,2 juta, pengusaha transportasi minyak ini jadi terdakwa kasus Tipijak. Dari Palembang melaporkan, pengusaha jasa transportasi minyak bernama Aris Jadi Pesakitan di Pengadilan Negeri Palembang usai didakwa Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel melakukan tindak pidana perpajakan Rabu 28 Agustus 2024. Aris yang merupakan Direktur PT Putra Palembang Sukses Bersama didakwa telah melakukan tindak pidana tidak melaporkan dan menyetorkan pajak hingga rugikan negara 648,2 juta lebih. Dirincikan dalam dakwaan yang dibacakan Majelis Hakim diketuai Edi Cahyono SHMH, terdakwa Aris disebut jaksa tidak melaporkan dan menyetorkan pajak terhitung sejak Januari hingga Desember 2020. Diuraikan dalam dakwaan bahwa setidaknya terhitung Januari hingga Desember tahun 2022 ada 29 faktur pajak pertambahan nilai yang diterbitkan oleh PT Putra Palembang Sukses Bersama. Di antaranya, terlampir dari faktur pajak rekanan PT Putra Palembang Sukses Bersama, yaitu PT Pelayaran Anugerah Makmur dan PT Deli Mitra Abadi. Bahwa seluruh PPN sebagaimana tercantum faktur pajak tersebut telah dilakukan pemungutan oleh terdakwa selaku Dirut PT Putra Palembang Sukses Bersama, khususnya dari kedua rekanan tersebut. Hingga akhirnya, berdasarkan data administrasi perpajakan, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi Portai DJP menunjukkan ternyata tidak ada penyetoran pajak ke kas negara oleh PT Putra Palembang Sukses Bersama. Atas adanya laporan tidak disetorkan pajak tersebut, KPP Pratama Palembang Ilir Timur akhirnya melayangkan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan kepada PT Putra Palembang Sukses Bersama untuk tahun pajak 2020. Akan tetapi, pada kenyataannya surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan tersebut tidak direspon oleh terdakwa Aris selaku Dirut PT Putra Palembang Sukses Bersama. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.